Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah Love Reading untuk zodiak Pisces, Sun, Moon, and Rising untuk periode bulan April 2020. Reading kali ini berlaku bagi kalian semuanya yang saat ini sedang single ataupun yang sedang couple ya. Jadi silakan diaplikasikan ke dalam kondisi kalian masing-masing. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya untuk reading kali ini. Jadi ada bottom of deck kita punya kartu Death. Jadi kartu ini akan menjadi tema kalian ya di sepanjang bulan April 2020 nanti. Oke. Dengan kartu Death, beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan zodiak Scorpio ya di dalam bulan April. Terus bagi yang lain, dengan kartu Death ini mungkin di sini kalian sedang mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul ya dalam hubungan asmara. Ini berlaku bagi yang lagi single ataupun yang sedang couple saat ini ya. Bagi yang lain mungkin dengan kartu Death di sini kalian lagi butuh perubahan ya. Justru dengan kartu Death ini kalian lagi mencoba menciptakan perubahan dalam hubungan asmara terhadap seseorang ya, terhadap pasangan ataupun terhadap orang yang kalian sukai selama ini. Jadi intinya di sini kalian lagi berusaha untuk menciptakan perubahan dalam hubungan asmara di sepanjang bulan April nanti. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dan bersabar di sini ya. Terus bawahnya ada kartu 3 cawan. Kartu 3 cawan biasanya melambangkan keluarga, pasangan, dan teman-teman. Jadi artinya di dalam bulan April mungkin kalian ingin berdiskusi dengan orang-orang terdekat, dengan keluarga di rumah, dengan pasangan, ataupun dengan teman-teman kalian ya. Terutama di sini kalian mungkin ingin mendapatkan masukan dan pendapat dari mereka untuk mengatasi perubahan yang sedang terjadi di sepanjang bulan April nanti ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati. Terus di bawahnya ada kartu Strength. Jadi artinya di sini akhir-akhir ini mungkin kalian telah bersabar sekali dalam menghadapi seseorang ya, sangat bersabar sekali dalam menghadapi kondisi rumit terutama dalam hubungan asmara bersama dengan seseorang ya. Ini sudah kalian lakukan belakangan ini. Terus bawahnya ada kartu 5 tongkat juga. Jadi artinya mungkin belakangan ini kalian telah mengalami sebuah persaingan kompetisi dalam hubungan asmara ketika memperebutkan orang yang kalian sukai tersebut ya. Bisa juga bagi yang lain mungkin telah mengalami sebuah konflik perdebatan dengan pasangan. Bisa juga mungkin dengan kartu 5 tongkat di sini kalian telah mengalami semacam konflik batin, tidak tahu harus berbuat apa dalam mencari jalan keluar dalam hubungan asmara ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dan bersabar di sini ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu 8 koin dan kartu Judgment. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kalian di minggu pertama ya. Dengan kartu 8 koin, beberapa dari kalian di minggu pertama mungkin sangat sibuk sekali dengan urusan bisnis dan pekerjaan ya. Soalnya kartu ini melambangkan bisnis dan pekerjaan. Di sini mungkin kalian terlalu fokus dengan pekerjaan dan usaha yang sedang kalian lakukan saat ini ya, sampai-sampai tidak memiliki banyak waktu luang untuk memikirkan urusan asmara. Selain itu dengan kartu 8 koin, mungkin di sini kalian lagi fokus untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, memperbaiki hubungan dengan mantan, dengan pasangan ya, dengan seseorang yang sedang kalian sukai saat ini ya. Dan dengan kartu Judgment ini, mungkin di sini kalian akan melakukan keputusan yang tepat ketika ingin memperbaiki hubungan dengan seseorang nantinya di minggu pertama. Jadi intinya ada sebuah keputusan tepat yang akan kalian ambil ya terhadap pasangan kalian ataupun terhadap orang yang kalian sukai di minggu pertama ya. Bagi yang lagi single mungkin di sini kalian ingin mengambil keputusan yang tepat untuk mendekati seseorang di minggu pertama. Oke. Terus at the foundation kita punya kartu The World. Jadi artinya beberapa dari kalian di bulan-bulan sebelumnya mungkin telah memasuki sebuah siklus dan lembaran hidup yang baru. Siklus yang lama telah berhasil kalian lalui dengan baik. Di sini kalian telah memasuki sebuah siklus yang baru lagi dalam hubungan asmara. Misalnya mungkin di sini kalian telah berhasil untuk move on dari seseorang ya, telah berhasil untuk PDKT dengan seseorang, memulai hubungan yang baru dengan seseorang dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini ada sebuah siklus dan lembaran hidup yang baru yang telah kalian lalui ya di bulan-bulan sebelumnya. Terus at the recent past kita punya kartu 4 cawan. Jadi artinya di dalam bulan Maret kemarin beberapa dari kalian mungkin telah mengalami sebuah rasa ketidakpuasan dalam hubungan asmara. Ini berlaku bagi yang lagi single ataupun yang lagi couple. Misalnya mungkin bagi yang lagi single kalian merasa tidak puas ketika mendekati orang yang kalian sukai ya. Bagi yang lain mungkin bagi yang lagi couple mungkin di sini kalian merasa tidak puas terhadap pasangan kalian masing-masing ya. Mungkin ada suatu hal yang dilakukan oleh dia yang membuat kalian merasa tidak puas di sepanjang bulan Maret kemarin. Jadi perlu untuk lebih bersabar di sini ya. Terus di sebelah atas kita punya kartu 10 cawan. Kartu ini bisa melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, di sini kalian akan mengalami sebuah kejadian yang membuat kalian merasa senang sekali bersama dengan pasangan, ya. Jadi kondisi kalian cukup bagus di sini, ya. Mungkin dikarenakan ada sebuah keputusan tepat yang berhasil kalian ambil nantinya di minggu pertama dengan kartu Judgment ini. Jadi perlu untuk berpikiran positif di sini, ya.
Terus energi kalian di minggu kedua adalah kartu 8 tongkat. Jadi artinya di minggu kedua di sini kalian akan sibuk sekali berkomunikasi dengan seseorang. Misalnya mungkin lagi sibuk berkomunikasi dengan mantan, dengan pasangan ya, ataupun dengan seseorang yang sedang kalian sukai saat ini. Ini berlaku bagi yang lagi single ataupun yang lagi couple. Jadi intinya di sini kalian lagi sibuk berkomunikasi, berbicara, mungkin ingin menyampaikan sebuah pendapat kepada seseorang di minggu kedua. Oke, terus energi kalian di minggu ketiga adalah kartu Wheel of Fortune. Kartu ini bisa melambangkan keberuntungan dan perubahan positif. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian akan mengalami sebuah tanda-tanda perubahan positif dalam hubungan asmara. Misalnya bagi yang lagi single, di sini kalian akan merasakan sebuah tanda-tanda perubahan positif ketika ingin mendekati orang yang kalian sukai. Ya, jadi kondisi kalian cukup bagus di minggu ketiga. Bagi yang lagi couple hampir sama ya. Di sini mungkin kalian akan mengalami sebuah perubahan positif dalam hubungan asmara ke arah yang lebih baik lagi. Ya, di sini mungkin kalian berdua berhasil melewati masa-masa sulit yang pernah kalian alami di masa lalu. Ya, ini akan kalian alami di minggu ketiga nanti. Oke, terus di sebelah sini kita punya kartu 9 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu sebagai seseorang yang cukup merasa cemas dan khawatir, memikirkan suatu hal. Mungkin dalam hati kamu tidak berpikir demikian, akan tetapi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga nanti. Ya. Terus di sebelah sini kita punya kartu Queen of Swords. Beberapa dari kalian mungkin sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius. Ya, bagi yang lain ini energi kamu sendiri. Jadi artinya di minggu ketiga nanti, mungkin di sini kalian sedang mengharapkan bahwa bisa berkomunikasi, menyampaikan sebuah pendapat, pemikiran, gagasan kepada seseorang, ya, kepada mantan, kepada pasangan, ataupun kepada orang yang kalian sukai saat ini. Jadi intinya di sini kalian lagi ingin menyampaikan sebuah pendapat kepada seseorang. Akan tetapi dengan kartu ini mungkin di sini kalian agak sedikit tegas dan agresif ketika berbicara, ya. Jadi sarankan sekali untuk berhati-hati dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dengan seseorang nantinya, khususnya di minggu ketiga nanti, ya. Dengan kartu Wheel of Fortune tadi, mungkin di minggu ketiga kalian ingin menyampaikan sebuah perubahan yang positif kepada pasangan ataupun kepada orang yang kalian sukai nantinya di minggu ketiga. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati di sini, ya. Terus energi kalian di minggu keempat adalah kartu Ace of Wands. Kartu ini biasanya melambangkan sebuah semangat baru. Jadi artinya di sini kalian kembali bersemangat dalam menjalani hubungan asmara. Misalnya bagi yang lagi single, kembali bersemangat ketika ingin PDKT dengan seseorang, ya. Bagi yang lagi couple, di sini kalian kembali bergairah terhadap pasangan masing-masing. Bisa juga di sini kalian merasakan sebuah semangat baru dalam menjalani hubungan asmara di antara kalian berdua nantinya, ya. Terus bagi yang lagi single, kemungkinan di sini kalian akan mulai mengalami ketertarikan fisik dengan seseorang yang baru. Jadi intinya di sini kalian mulai tertarik, ya, dengan seseorang yang baru di minggu keempat, ya. Soalnya kartu ini juga melambangkan sebuah peluang yang baru, ya, peluang yang cukup bagus, ya. Jadi kondisi kalian akan cukup positif sekali, ya, dari minggu ketiga sampai minggu keempat nanti, ya. Jadi perlu untuk berpikiran positif di sini. Oke, jadi intinya dengan kartu Death sebagai tema utama di sepanjang bulan April nanti, mungkin di sini kalian akan mengalami sebuah perubahan dalam hubungan asmara, ya, dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Jadi perlu untuk berhati-hati. Bagi yang lain mungkin di sini kalian justru ingin menciptakan perubahan dalam hubungan asmara, ya. Dengan kartu 3 cawan di sini kalian mungkin ingin berdiskusi, meminta pendapat dari orang-orang terdekat, dari keluarga, dari pasangan dan teman-teman kalian ketika menghadapi sebuah perubahan yang cukup penting dalam hubungan asmara di sepanjang bulan April nanti, ya. Dengan kartu Strength di sini kalian perlu untuk lebih bersabar dan tetap kuat dalam menghadapi masalah apapun, ya. Dengan kartu 5 tongkat mungkin beberapa dari kalian akan terlibat dalam sebuah konflik, perdebatan, argumen dengan seseorang. Bisa juga mungkin di sini kalian sedang mengalami konflik batin, ya, dalam memecahkan sebuah masalah, terutama dalam hubungan asmara, ya. Jadi perlu untuk bersabar di sini. Jadi energi kartu Death ini mungkin akan kalian alami di minggu pertama dengan kartu 8 koin tadi, ya. Di sini kalian ingin memperbaiki suatu hal dikarenakan ada sebuah efek perubahan penting yang sedang terjadi dalam hubungan asmara, ya, di minggu pertama, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini. Bagi yang lain mungkin terjadi di minggu kedua dengan kartu 8 tongkat, ya. Di sini mungkin kalian ingin menyampaikan lagi ingin sibuk berkomunikasi dengan seseorang untuk menyampaikan sebuah perubahan penting dalam hubungan asmara. Bagi yang lain mungkin terjadi di minggu keempat dengan kartu Ace of Wands tadi, ya. Di sini kalian kembali bersemangat, kembali mengalami semangat baru dikarenakan ada sebuah perubahan penting yang terjadi di minggu keempat nanti, ya. Jadi sarankan sekali, ya, untuk selalu bersabar, ya, dan tetap semangat dalam menjalani hubungan asmara, ya, bagi yang lagi single ataupun yang lagi couple saat ini, ya. Jadi sarankan sekali untuk selalu berpikiran positif di sepanjang bulan April nanti. Oke.
Oke, segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.